Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di kucing kita. Nah, video kali ini kita akan sedikit sharing ya, di usia berapa sebaiknya kita bisa memandikan kitten dan rekomendasi sampo apa yang cocok untuk kitten. Nah, Tinkle, umumnya di usia 1,5 bulan dalam kondisi kitten sehat kita sudah bisa mulai memandikannya ya. Biasanya kitten di usia tersebut badannya sangat kotor karena memang dari bayi belum mandi ya, dan biasanya itu akan cemong ya, kena susu dan kena kotorannya. Tetapi lebih amannya biasanya kita bisa mandikan kitten ini di usia sekitar 2 bulan Tinkle ya. Nah, untuk sampo kucing sendiri itu sudah banyak beredar di pasaran Tinkle ya. Sampo kucing ini sendiri diformulasi sesuai dengan kebutuhannya atau permasalahan dari anabul kita. Ada sampo anti kutu, kemudian anti jamur, anti kusut, dan juga anti rontok. Bahkan ada juga loh sampo untuk kucing bulu putih dan juga khusus untuk kucing long hair. Nah, sebenarnya tidak disarankan ya untuk penggunaan sampo anjing atau sampo manusia untuk kitten, karena itu bisa memicu dan berdampak munculnya iritasi pada kucing peliharaan kita. Jadi ada baiknya kita memilih sampo yang diformulasikan khusus untuk kucing Tinkle ya. Biasanya kalau kita memberikan sampo sembarangan, kulit kucing akan menjadi kering ya, dan bulunya akan menjadi kusam setelah kita mandikan. Sebaiknya kita menggunakan sampo yang berbahan alami, organik, ataupun tanpa zat aditif ya. Kemudian kalau bisa hindari ya sampo yang mengandung surfaktan buatan atau bahan kimia lain yang memicu reaksi alergi yang nanti akan berdampak pada kitten kita. Kita lihat ini adalah before dan after kucing setelah dimandikan dan sebelum dimandikan. Nah, seperti yang Tinkle lihat ya, jelas sekali perbedaannya ya. Sebelum dimandikan kitten bulunya terlihat sangat kusut, kemudian kotor ya, dan area mata juga sangat kotor. Nah, setelah dimandikan dengan benar, kitten terlihat sangat bersih, kemudian bulunya juga kelihatan halus seperti yang Tinkle lihat ya. Ini karena grooming yang tepat. Nah, untuk penggunaan sampo sendiri kalau bisa hindari sampo yang mengandung bahan pewangi terlalu banyak ya. Sebaiknya pilih sampo yang memiliki efek deodoran, karena deodoran mampu menyerap bau tanpa menimbulkan iritasi kulit pada kitten. Nah, kenapa kita sebaiknya menghindari sampo yang mengandung bahan pewangi yang terlalu tajam? Karena kucing akan merasa nyaman ya dengan bau tubuhnya sendiri dan cenderung stres saat mencium wewangian yang sangat tajam Tinkle. Jadi intinya gunakan sampo sesuai dengan kebutuhan anabul kita. Contohnya kita bisa menggunakan sampo anti flea and tick. Ini gunanya untuk anti kutu, anti jamur, dan juga anti bakteri. Kemudian kita juga bisa menggunakan sampo dengan smooth touch untuk ke anabul ya, karena ini biasanya lengkap dengan kondisioner yang akan membersihkan sekaligus melembutkan bulu anabul kita. Nah, hal yang terpenting lagi, khasiat dari sampo ini bisa mengurangi kerontokan pada bulu anabul. Kemudian jika kucing kita berkulit sensitif, kita bisa memilih sampo yang khusus untuk newborn ya. Nah, kita juga bisa menggunakan sampo oil free degreaser ya. Jadi manfaatnya sampo ini mengurangi minyak berlebih terutama pada bulu kucing tanpa membuatnya kering. Selanjutnya sampo ini juga berkhasiat untuk membuat bulu kucing tampak mengembang indah secara alami Tinkle. Nah, kemudian kalau anabul kita mengalami masalah iritasi kulit, kita bisa menggunakan sampo medicated ya, karena sampo ini biasanya akan mengatasi masalah gatal, kemudian bakteri, dan juga iritasi kulit. Kemudian selain itu formula triclosan dan juga salicylic berfungsi sebagai antibakteri yang biasanya dianjurkan oleh dokter hewan ya untuk mengatasi masalah kulit pada anabul. Nah, kemudian kalau kita memiliki anabul dengan bulu yang sangat panjang,
atau long hair, kita bisa menggunakan sampo merek-merek seperti Organic Daily Care ya, karena biasanya sampo ini direkomendasikan ya oleh dokter karena mengandung bahan-bahan alami seperti buah kelapa dan juga sari kedelai. Kemudian biasanya produk-produk seperti ini akan mengurangi bulu kusut pada anabul, dan juga biasanya produk-produk seperti ini memiliki formula anti kusut ya, sehingga ideal untuk melembutkan bulu anabul kita. Kemudian kalau anabul kita mengalami luka, kemudian ruam dan juga gatal, kita bisa menggunakan sampo-sampo dengan merek medicated sampo ya, karena ini akan mengurangi parasit-parasit dan juga tungau kutu yang akan menyerang tubuh anabul kita. Medicated sampo ini biasanya memiliki bahan alami ya, seperti margosa extra, kemudian jojoba oil, lavender oil, dan juga citronella oil yang berfungsi mencegah luka dan juga ruam dan gatal pada anabul kita. Nah, kemudian sedikit tips grooming tinggal ya. Sebelum kita lakukan grooming, terlebih dahulu ada baiknya kita membersihkan dahulu ya kuku-kuku dan juga sisir bulunya secara merata. Dengan begitu kita bisa mengeramasi atau menggrooming kucing kita dengan lembut ya, tanpa khawatir tersangkut bulu yang kusut ataupun terkena kuku-kukunya. Nah, kemudian setelah melakukan proses grooming atau memandikan kucing, bilas tubuh kucing hingga tidak ada sampo yang tertinggal ya. Baiknya menggunakan air hangat agar kucing merasa nyaman. Kemudian kita bisa keringkan dengan handuk. Untuk selanjutnya kita lakukan pembloweran ya, atau bisa juga menggunakan hair dryer. Untuk melakukan proses hair dryer sendiri, kita taruh ya kucing kita atau anabul kita ke kandang yang ukurannya agak kecil ya, agar mempersempit ruang gerak mereka, karena biasanya kalau di blower itu kucing akan panik ya. Dan kemudian setelah itu kita bisa keringkan atau kita angin-anginkan ya, tetapi jangan terlalu di bawah terik matahari. Kemudian jangan lupa ya berikan kolar agar si anabul ini tidak menggrooming atau menjilati bagian-bagian bulu yang masih basah. Oke, tinggal itu tadi yang bisa kita share ya mengenai grooming, kemudian jenis-jenis sampo dan juga tips grooming. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Share jika bermanfaat dan bantu subscribe agar channel ini berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.